orang yang sedang tidur. Mau gangguin orang sholat tapi gak bisa karena ada orang yang sedang tidur. Kemudian kata Nabi, kenapa? Karena yang tidur itu adalah santri, penuntut ilmu. Tidurnya orang yang sedang menuntut ilmu lebih mulia dari orang yang sedang sholat. Orang yang sholat bisa diganggu iblis, tapi orang yang menuntut ilmu tidak bisa diganggu iblis. Jadi, apa yang lebih mulia dari wafat di pesantren? Apa yang lebih mulia dari wafat dalam keadaan menuntut ilmu? Maka apa yang dirisaukan? Yang dirisaukan adalah bukan dia, tapi kita yang masih hidup, yang belum tentu wafat dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Sebenarnya kita mendoakan dia tadi barusan suratul Fatihah itu utamanya untuk kita, bukan untuk dia. Kalau dia sudah bahagia di sana, tapi kita, makanya kata Allah, setiap kebaikan yang dilempar ke langit dia akan turun sebagai keberkahan bagi para pelemparnya. Kata-kata yang baik, doa yang baik, suratul Fatihah, surat Yasin, kajian, semua yang dilemparkan ke langit akan kembali kepada kita berlipat-lipat. Jadi insya Allah anaknya menjadi anak yang syahid, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, kepada kita semua insya Allah di sini. Karena itu kalau punya anak, kalau sudah mampu dipesantrenkan, monggo dipesantrenkan, silahkan dipesantrenkan. Ada masalah di pesantren? Ada, tapi di sekolah juga ada masalah. Ada kekurangan di pesantren? Ada. Di sekolah internasional yang puluhan juta sebulan juga ada masalah. Di mana-mana ada masalah. Yang penting kita kirim ke pesantren dengan doa dari kita, semoga baik-baik saja. Kalau ada masalah kita perbaiki. Karena kenapa? Karena kalau ke pesantren dia tahu agama. Kewajiban orang tua itu adalah ngajarin agama bagi anak-anaknya. Karena agama ini tugas bagi setiap manusia. Maka kirim ke pesantren agar ngerti agama. Kalau udah ngerti agama, tugas kita selesai. Dia akan selalu menjadi kebaikan bagi kita. Insya Allah dijaga sama Allah karena keberkahan agama. Kalau masalah ya di mana-mana juga ada masalah. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Belum masih. Assalamualaikum Habib Industri. Ini kayaknya ibu tersesat ya. Wah, enggak tersesat loh padahal. Apakah hukumnya dalam Islam menonton acara kuda lumping yang pemainnya kesurupan? Mengingat di Indonesia pada bulan Agustus ramai acara seperti ini. Saya mau cerita prinsipnya. Karena kenapa? Saya itu gak pernah ngomongin peristiwa, gak pernah ngomongin orang. Kenapa? Karena ngomongin orang dosa, ngomongin peristiwa, kita gak tahu peristiwanya seperti apa. Paling enak ngomongin ajaran Islam gimana menyikapi hal-hal seperti ini. Oke. Kita gak tahu nih kuda lumping ini gimana detailnya. Apa ada kesyirikan di dalam atau hanya kebudayaan? Kita gak tahu. Kalau hanya kebudayaan, maka al-adah muhakkamah. Dalam prinsip Islam, budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, maka budaya itu baik, berpahala. Setiap budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, maka budaya itu baik. Dimanapun budaya itu, gak cuma di Arab. Di Hongkong ada budaya baik, gak bertentangan dengan Islam, maka ada pahala ketika kita memuliakan itu. Karena budaya itu ekspresi dari kita sebagai manusia. Jadi selama tidak ada kesyirikan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka budaya itu muhakkamah. Dia bernilai hukum dalam Islam, maka ada pahalanya. Contohnya, yang sering kita salah paham, sedekah laut. Sedekah laut itu bisa syirik, bisa enggak. Bisa ibadah, bisa syirik. Tergantung. Namanya aja sedekah laut, berarti sedekah itu pahala. Sedekah ke makhluk di laut, ikan-ikan dan lain sebagainya. Tapi kalau niatnya itu sesajen untuk selain Allah, maka syirik, dan itu dosa terbesar. Tapi kalau niatnya sedekah, maka itu baik. Begitu juga udah lumping. Tergantung kepada bagaimana menjalankannya. Yang menjalani sebagai budaya itu baik, ada pahala di dalamnya. Yang menjalani sebagai kesyirikan
atau ada dosa di dalamnya, maka ketika ia bertentangan dengan Islam, jangankan udah lumping, sholat aja bisa jadi dosa kalau ada unsur kesyirikan di dalamnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un. Siapa yang sholat tapi syirik, sholatnya untuk sesama manusia, maka sholatnya itu celaka. Masalahnya sholat kita sering begitu. Buktinya apa gitu? Buktinya kalau sholat sendiri bacanya kulhu, pas jadi imam tiba-tiba ngide ke Yasin. Karena kenapa? Sujudnya ke Allah, nyembahnya ke makmum, biar dikatain hafal Al-Quran, biar dikatain hebat, biar dikatain begini dan begitu. Padahal kata Nabi, kalau sholat sendiri baca sholat yang panjang, karena kamu sedang berdialog dengan Allah. Kamu berdialog dengan pasanganmu, senang pengen dilama-lamain, dengan Allah dilama-lamain juga dong. Kalau sholat berjamaah, baca sholat yang pendek kata Nabi, karena kita gak tahu kondisi makmum kita, bisa jadi udah boarding. Akhirnya panggilan Allah dan panggilan pesawat berbarengan. Kita jadi bingung ikut panggilan Allah atau panggilan pesawat. Akhirnya pilih panggilan pesawat, karena kalau Allah gak ribet, kalau pesawat ribet. Kalau Allah bisa dilakukan di pesawat sholatnya. Makanya kalau sholat jadi imam jangan panjang-panjang. Boleh baca Yasin, tapi Yasin doang, satu ayat. Kalau sholat sendiri jangan kulhu terus. Saya gak bilang kulhu terus itu jelek ya. Ada sahabat Nabi yang kulhu terus, tapi niatnya bukan karena pendek, karena 3 kulhu setara dengan Al-Quran. Ada sahabat Nabi yang kalau sholat cepat, nggak jelek. Karena kenapa? Karena katanya kalau lambat pikirannya bisa mikir yang aneh-aneh. Yang terpenting tetap tumanina, tetap tenang. Cepat gak apa-apa ya, tetap tenang. Jadi ilmu dan amal itu satu kesatuan. Amal kalau nggak pakai ilmu sesat, ilmu nggak diamalkan kurang. Habib, bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dan terhindar dari emosional dengan pasangan saat LDR? Terima kasih. Apa itu nikah? Nikah itu kata Al-Quran, mitsaqan ghalidha, perjanjian agung dengan Allah. Bukan dengan KUA, bukan dengan mertua, bukan dengan suami, bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan Allah. Maka titipkan suami kepada Allah. Caranya apa? Kita harus dekat dengan Allah. Kalau tiba-tiba kita datang ke Allah, ya Allah titip suami, kata Allah siapa lu? Gak pernah sholat. Makanya sholat yang benar, doakan suami, titipkan kepada Allah sambil waspada. Bukan berarti oh sudah saya rindukan saya gak peduli, enggak, tetap jaga semampunya. Selebihnya kalau kita baik dengan Allah, kita jaga sholat kita, dan kita terus menitipkan suami kita dalam doa kita kepada Allah, demi Allah pasti Allah ngabari kalau ada apa-apa dengan suami kita. Allah gak kira dia, karena Anda titipkan kepada Allah yang maha amanah. Masalahnya kita berhak gak nitipin. Kalau Allah gak kenal kita, tiba-tiba nitipin, atau tiba-tiba kita didolimi sama orang, gua aduin lo sama Allah, kayak deket aja sama Allah. Ada orang mau pinjam duit ke kita, lu datangnya kalau butuh doang. Kata Allah, loh, kamu ke saya kan juga begitu. Jadi baik-baiklah di sini, jaga sholat, udah itu dulu, jaga sholat, jaga sholat, doakan suami sebagai titipan kepada Allah. Selebihnya usaha secukupnya untuk menjaga. Di luar itu pasti Allah akan kabarkan dan kasih solusi kalau ada apa-apa. Pasti.
asalkan karena perjanjian kita dengan Allah. Gak kira, makanya ya banyak suami yang kalau aneh-aneh ketahuannya ketika dia meleng. Yang bikin meleng Allah. Ketahuannya dengan hal-hal yang sederhana karena Allah yang memberitahu kepada kita. Asalkan kitanya dekat sama Allah, asalkan kita titipkan kepada Allah, karena itu perjanjian agung. Kalau kita mendekat kepada Allah kayak segitiga, Allah di atas, kanan kiri suami istri, keduanya makin mendekat, makin dekat. Keduanya makin mendekat Allah, keduanya makin mendekatkan oleh Allah. Kalau saya doang yang mendekat, dia jadi jauh dengan suaminya. Nanti suaminya kalau kenapa-kenapa dicarikan karena suaminya jauh lebih agung, lebih mulia. Itu gak usah repot kalau sama Allah. Semoga kalau udah punya Allah, inna ilallahi raghibun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kalian. Bukan berarti gak pakai usaha, tapi gak usah pakai overthinking. Karena kalian udah capek kerja. Ngapain dibuang-buang pikiran yang gak perlu untuk urusan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi berharap hanya kepada Allah, pelindung hanya Allah. Perahunya Nabi Nuh yang bikin cuma 73 orang, bahannya kayu, nggak pakai teknologi. Yang bikin bukan ahli perahu, tapi selamat dari banjir terbesar yang pernah ada di dunia ini. Karena kenapa? Karena pas naik baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, bismillahi majreha wa mursalah. Selamat karena dititipkan kepada Allah. Perahu yang bikin ribuan orang, ahli perahu, pakai teknologi canggih, pakai baja. Dia bilang apa? Bahkan Allah pun gak akan bisa menenggelamkan perahu ini. Tenggelam kena karang Titanic. Udah dititipin sama Allah. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena bisanya kan itu kan. Ada solusi lain? Gak ada. Daripada kita overthinking, kita sungguh rugi bagi kita, mungkin retak hubungan kita. Itu kan bukan berarti gak usaha, bukan berarti ada yang mencurigakan, gak ditelusuri, tetap usaha. Tapi utamanya adalah berserah kepada Allah, menitipkan kepada Allah, karena hanya itu yang kita bisa. Assalamualaikum Habib, minta doa untuk paman saya yang baru meninggal dunia, almarhum si Amuk bin Nur Hadi. Al-Fatihah. Assalamualaikum Habib, katanya kalau kita minta bantuan doa lebih dari 30 orang insya Allah dijabah. Jadi saya mau minta doanya untuk kesembuhan adik saya. Kayaknya mau penuh masalah kita ya. Ya, semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkan dan memulihkannya, dan segera mengembalikan seperti sedia kala kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Al-Fatihah. Ngomong-ngomong ya, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa itu inti dari ibadah. Kadang saya suka sedih melihat pengajian, pas lama pada dengerin, tapi pas doa pada repot ngurusin makanan, pada main-main, pada buka HP dan lain sebagainya. Padahal inti dari ibadah itu adalah doa. Majelis nih intinya doanya. Semua ibadah itu intinya pada doa. Bahkan sholawat itu doa, sholat itu doa, semuanya itu doa. Maka seriuslah ketika berdoa atau beberapa menit doa. Dari alumni pemuda tersesat seperti dugaan saya. Assalamualaikum. Habib mau tanya, apakah restu orang tua itu penting dalam hubungan? Pak, tampaknya kurang direstui. 5 rukun nikah. 1 ada mempelai laki-laki, 2 ada mempelai perempuan.
Ini kalau di Indonesia kayak ya iyalah. Tapi kalau di sini kayaknya perlu dijelaskan. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada akad nikah, ada saksi nikah, dan ada wali nikah. Artinya ada restu dari walinya, rukun. Tapi bagaimana seharusnya orang yang menjadi wali nikah, dia harus merestui pilihan anaknya kalau pilihannya tidak bertentangan dengan agama. Artinya miskin, jelek, bukan dari keturunan orang hebat, tapi Islamnya baik, harus diterima oleh orang tuanya. Dan orang tua harus berkonsultasi, bermusyawarah dengan anaknya terkait jodoh. Nabi aja, Nabi ini kan manusia termulia, tahu segalanya dari Allah, diberikan cahaya oleh Allah untuk mengetahui segalanya. Pas ada sahabat mau minta Sayyidah Fatimah, Nabi nanya ke Sayyidah Fatimah, Fatimah kamu diminta oleh seorang sahabat ini. Kemudian Fatimah bilang, saya gak berkenan Nabi. Maka ditolak sahabat itu. Ada beberapa sahabat yang cintanya ditolak oleh Sayyidah Fatimah sehingga Nabi tidak memberikan restu untuk menikahkan dia dengan Sayyidah Fatimah. Padahal sahabat Nabi baik. Tapi karena Sayyidah Fatimah tidak mau, ya sudah. Tapi ketika Sayyidina Ali datang, Sayyidah Fatimah diam. Suku Tuhari Toha. Diamnya Fatimah berarti iya. Maka menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Sok-sokan anak kita, wah harus pilihan ibu. Kalau bukan pilihan ibu, enggak boleh. Restu itu wajib, salah satu rukun. Tapi kalau orang tuanya udah mulai yang aneh-aneh, maka kalau memang betul-betul tidak berdasar, maka restu itu harus dijelaskan kepada orang tuanya melalui ulama atau orang yang dikenal oleh orang tuanya bahwa tidak seharusnya orang tua itu begitu. Bahkan restu dari orang tua bisa bergeser kalau ada hajat, kalau ada sebab-sebab darurat yang menyebabkan wali nikahnya berpindah dari orang tua ke negara, ke KUA. Bisa jadi bergeser kalau memang ada kondisi-kondisi yang darurat. Misalnya orang tuanya muslim atau orang tuanya itu mengalami masalah secara akal atau mengalami masalah secara fisik hingga tidak bisa memberikan pendapat, merestui dan menikahkan, maka waliul amr, walinya adalah pemerintah melalui KUA. Oke, mungkin saya cepetin aja ya. Ini aja. Assalamualaikum Habib, katanya doa anak yatim mudah terkabul. Kebetulan saya yatim dan sering berdoa untuk ibu saya. Saya bercerai dengan ibu saya agar bercerai dengan suaminya. Apakah doa saya akan terkabul? Pertama, ya, sependek yang saya tahu, di dalam masjid ini tidak ada yang yatim. Karena yatim itu sebelum haid itu yatim. Kalau udah haid bukan yatim. Namanya itu emak-emak tersesat. Nggak ada yatim. Di sini nih nggak ada yatim. Mana ada yatim ini nih? Mana ada yatim udah kacamata, rabun, nggak ada. Nggak ada yatim di sini. Jadi di sini nggak ada yatim. Yatim itu kalau perempuan dihitung sebelum haid atau sebelum umur 14 tahun. Umur 14 tahun belum haid maka dia balik. Umur 10 tahun dia udah haid maka dia balik. Otomatis bukan yatim lagi. Yang kedua, doa itu dikabulkan oleh Allah asal masuk akal. Makanya doanya iblis diterima oleh Allah. Apa doanya iblis? Ya Allah, saya berdoa kepadamu agar ditangguhkan saya dan anak cucu saya sampai kiamat untuk menggoda Nabi Adam dan anak cucunya. Kata Allah, iya memang saya perlu orang zat
saya memang perlu makhluk yang seperti ini untuk menjadi ujian bagi para manusia, maka saya kabulkan doanya. Doanya iblis dikabulkan oleh Allah karena masuk akal. Doanya yatim gak kira dikabulkan kalau aneh-aneh. Assalamualaikum, Bib, izin bertanya, saya bekerja diperbolehkan sholat bahkan makanan haram mereka tahu dan dipisahkan jika memberikan makanan kepada saya, tapi sering hanya omongan mereka menyakiti hati saya. Minta doanya dan sarannya. Cah apa? Satria. Jadi ini ya, Allah menciptakan kita itu untuk bahagia, bukan untuk sakit hati. Kalau sekiranya kita bisa nyari yang lebih baik, kita cari yang lebih baik. Tapi kalau belum ada yang lebih baik dan sambil nyari, kita jadikan itu sebagai ujian bagi kita. Tapi ingat ya, ingat, tujuan orang melempar batu ke sungai pengen dengar suaranya. Tujuan orang melempar batu ke sumur pengen dengar suaranya. Maka tujuan mereka nyakiti hati kita agar kita sakit hati. Maka sakit hati atau tidak sakit hati pilihan kita. Kita akan sakit hati kalau menganggap itu sesuatu yang menyakiti. Tapi kalau itu ujian dari Allah, kita senang karena akan nambah derajat kita di sisi Allah, akan nambah pahala kita di sisi Allah. Jadi kurang lebihnya disabari aja. Kecuali memang udah gak kuat, ya cari yang lebih baik. Terakhir ya, Bib, saya Rahmawati. Assalamualaikum. Dari Dampit, saya mau tanya dan mohon doa barokahnya. Saya di Indonesia ini punya usaha percetakan dan baru saya buka toko, dan hari Rabu kemarin ada binatang yang tidak diundang. Belatung, jangan aneh-aneh. Bagaimana ke depannya Habib? Wah, kenapa belatung ditanya ke Habib ya? Jadi gini, makanya ya, kalau punya rumah baru, punya toko baru, itu seringkali yang kita pikirkan itu fisiknya doang. Iya enggak? Oh, dipikirkan fisiknya, tapi batinnya enggak. Masuk seenaknya enggak pakai salam. Mau mulai rumah enggak pakai suratul Fatihah 3 kali. Padahal kata Nabi suratul Fatihah 3 kali. Doa, pokoknya semuanya sifatnya spiritual, bukan hanya luarannya. Kita juga gitu kan, pagi-pagi bangun, mandi, sisiran di depan cermin, benerin alis, benerin lipstick, benerin hati pernah, bercermin pikiran pernah. Kata Nabi Muhammad, sahabat Ansor dijamin masuk surga oleh Nabi karena setiap mau tidur bercermin. Ya Allah, saya banyak dosa, tapi orang lain juga banyak dosa ke saya. Saya maafkan dia dan tolong maafkan saya. Memaafkan orang yang berdosa kepada dia sehari itu. Jadi, ketika buka toko, buka warung, buka rumah, apapun, jangan cuma dipikirin fisiknya, tapi metafisiknya. Doakan, sholawatin, syukuran itu penting. Baca maulid, udah bisa undang orang. Baca sendiri maulid. Karena kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu rumah, satu toko, satu warung, satu tempat, satu orang kalau masih sering beristighfar dan sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang janji sholawatin istighfarin. Selebihnya usaha-usaha yang sifatnya fisik itu berlaku di mana lain biar pergi. Itu kira-kira mungkin wah, saya akan kemarin bunda. Bib, saya minta doa untuk kesembuhan. Allah yasfi, insya Allah berikan kesembuhan, insya Allah dipulihkan, dibahagiakan, dikembalikan lagi seperti sedia kala. Untuk Nur Aini binti Samiarjo Satam. Amin. Bib, saya Herni dari Indramayu. Boleh minta doa untuk orang tua buat saya dan suami. Saya rumah tangga sudah 13 tahun belum dikaruniai anak.
Mau? Tenang. Ini sama kok. Pertama, ada ibu-ibu nggak punya suami tapi Allah pengen dia punya anak, maka anak lahir dari itu. Namanya Ibu Maryam. Punya anak namanya Nabi Isa. Di Kristen disembah menjadi Yesus. Jadi gak usah khawatir, karena kadang khawatir itu yang bikin kita ribet, bahkan bikin hubungan kita dengan suami kita berantakan. Gak usah khawatir, kadang khawatirnya, wah mungkin karena saya kerja di Hong Kong ya, jangan ketemu ya, saya ketemu dengan saya. Allah gak pengen saya punya anak, masih Allah gak kasih anak. Jadi gak usah sedih, gak usah overthinking, semua keguguran karena ini udah, ini dijalankan, gak usah overthinking. Saya juga 7 tahun sudah punya anak. Alhamdulillah. Jadi kalau udah waktunya pasti Allah kasih. Kemudian yang kedua, anak gak punya anak, anak bandel, anak nakal, anak wafat, anak begini, anak begitu. Itu adalah ujiannya para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad ditinggalkan semua anaknya kecuali Fatimah. Nabi Muhammad punya anak 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki dan 3 perempuan meninggal saat Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad 6 anaknya, 3 laki 3 perempuan meninggal saat kita masih hidup. Nggak gampang orang tua ditinggalkan anak. Kalau anak ditinggalkan orang tua masih gampang. Anak bisa hidup kalau ditinggalkan orang tuanya. Tapi orang tua ditinggalkan anak, dia nggak bisa hidup. Separuh jiwanya hilang. Siapa yang bilang? Quran yang bilang. Qurratu a'yun. Anak itu buah hati bagi ibunya, bagi ayahnya, bagi orang tuanya. Ketika dia meninggal, hilang. Ada tadi yang anaknya meninggal, ada yang belum punya anak. Ada setiap orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Sejalani dengan ikhlas. Para nabi, para rasul juga mendapatkan ujian itu. Sejalani dengan ikhlas, insya Allah Allah berikan semua yang terbaik. Allah kasih yang terbaik. Yang penting kita itu pede. Gimana cara pede? Sholat. Kalau nggak sholat nggak pede. Oh Allah akan kasih yang terbaik ini hanya ujian. Ujian itu buat yang sekolah. Nggak pernah sholat tiba-tiba ngeklaim ujian. Bukan ujian itu mah. Azab itu. Jadi yang terpenting ikhlasan hati. Nggak usah kepikiran. Insya Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar untuk kita semua. Dan berhubung dari tadi yang saya lihat semua isinya mayoritas minta doa. Ada yang sambil nanya, ada yang cuma minta doa. Jadi mari kita doa bersama-sama ya untuk kita semua. Kalau saya lagi ngomong tadi, ibu-ibu sambil ngobrol, saya masih gak apa-apa. Tapi kalau doa, ini untuk kebaikan kita semua. Ini inti dari majelis. Mari kita berdoa sesuk mungkin untuk kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau Pengasih, Engkau Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Latif, Engkau yang Maha Lembut, Engkau yang Maha segala-galanya. Ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali hanya dari-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Engkau pelindung kami, Engkau yang maha segalanya bagi kami. Tiada kami tanpa Engkau ciptakan, dan apa yang tersisa dari kami jika kehilangan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala ketinggian, kemahaan dan kemuliaan-Mu, berikanlah kebaikan bagi kami. Berikanlah rahmat bagi kami dan keluarga kami. Berikanlah karunia bagi kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin dalam pekerjaan ini ada sedikit atau banyak kesulitan, maka berikanlah kemampuan kami untuk menyelesaikan segala kesulitan itu.
Ya Allah ya Tuhan kami jauh dari keluarga kami, besar kerinduan kami kepada mereka ya Allah. Maka jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah mereka sebagai kami sebagaimana Engkau menjaga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku titipkan keluarga kami kepada Engkau di tengah jihad kami dalam mencari nafkah untuk keluarga kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kerja kami sebagai ibadah dan jihad kami. Jadikanlah ini pengetuk pintu rahmat-Mu. Jadikanlah kami mendapatkan rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rezeki yang luas, yang besar, yang mulia, yang penuh keberkahan, yang bisa menyelesaikan seluruh masalah kami, yang bahkan kami tidak membayangkan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin ada dari kami yang sedang sakit, mungkin ada dari kami, dari keluarganya yang sedang sakit, mungkin anak-anaknya sakit, mungkin suaminya sakit, mungkin orang tuanya sakit. Maka berikanlah kesembuhan bagi kami dan keluarga kami. Angkatlah penyakitnya, kembalikanlah kesehatannya, pulihkan keadaannya, dan bahagiakan hidupnya. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin ada dari saudara kami, teman kami, keluarga kami, anak kami, suami kami, orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai yang telah mendahului kami. Angkatlah derajatnya di sisi-Mu ya Allah. Karuniakan rahmat-Mu dan ampunan-Mu kepadanya ya Allah. Berikanlah kebahagiaan di akhirat bersama-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguh hidup kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin dari kami ada yang belum memiliki anak, belum memiliki pasangan, belum didatangkan jodoh. Maka berikanlah jalan bagi kami untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan pasangan, mendapatkan anak. Bukan hanya sekedar pasangan dan anak Allah, namun pasangan dan anak yang soleh dan solehah, yang menjadi buah hati bagi kami, yang mendamaikan bagi kami, yang membahagiakan bagi kami, yang begitu mencintai kami, berbakti pada kami, dan menjadikannya hidupnya untuk kami dan matinya untuk kami, selain kepada Engkau dan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin ada masalah ini dan itu yang meliputi kami dan keluarga kami. Maka karena keberkahan majelis ini, karena keberkahan jihad ini, karena keberkahan segala yang telah kami lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya serta hari-hari mendatang, karena keberkahan tobat kami pada hari ini ya Allah, karena keberkahan tobat kami pada hari ini ya Allah, karena keberkahan janji kami ya Allah untuk segera menunaikan sholat sebaik-baiknya ya Allah. Karena janji itu ya Allah, jagalah diri kami, jagalah keluarga kami, lepaskanlah kami dari sakit, dari bahaya, dari masalah, dari omongan yang tidak baik ya Allah. Jadikanlah pekerjaan kami berkah, rezeki kami halal, sehingga menjadi kebaikan bagi kami di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, mungkin